It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nugraha dan perkenalkan teman saya bernama Riko. Saya akan membahas analisis karakteristik pasar monopolistik dari kelompok 15. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang memiliki banyak produsen atau penjual yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Di pasar ini, setiap perusahaan memiliki beberapa kekuatan untuk menentukan harga karena produk mereka berbeda dengan beberapa hal dari produk pesaingnya. Karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, terdapatnya persaing yang tidak sempurna. Pasar monopolistik berada di tengah-tengah antara pasar persaing sempurna dan pasar monopolistik. Yang kedua, perusahaan memiliki kekuatan penentu harga. Meskipun terbatas, setiap perusahaan monopolistik memiliki kuasa untuk menetapkan harga jual produk sendiri. Hal ini berbeda dengan pasar pesaing sempurna. Yang ketiga, persaingan bersifat non-harga. Karena sulitnya bersaing melalui harga, perusahaan-perusahaan cenderung bersaing melalui strategi non-harga seperti promosi, inovasi, dan peningkatan layanan. Yang keempat, posisi pembeli relatif lemah. Meskipun tidak sekuat monopoli, daya tawar pembeli dalam pasar monopolistik tetap terbatas karena pilihan produk yang terbatas. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Pasar ini memiliki banyak produsen, tapi pasar ini tidak memiliki produsen sebanyak pasar pesaing sempurna, dan tidak ada satupun produsen yang memiliki skala produksi yang lebih besar daripada produsen lainnya. 2. Adanya diferensi produk. Pasar ini menjual produk yang cenderung sama tapi memiliki banyak perbedaan khususnya dengan produk lain, seperti misalnya dari cara pengemasan, bentuk, dan sebagainya. 3. Produsen dapat mempengaruhi harga di pasar ini di mana harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme pasar. Oleh sebab itu, pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli maupun pasar monopoli. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Dalam ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonominya akan lebih tinggi. Produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomi akan semakin kecil. Maka pasar semakin menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. 5. Promosi penjual harus aktif. Di pasar ini harga bukanlah merupakan pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang lebih di mata para konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Keseimbangan dalam pasar monopolistik. 1. Dalam keseimbangan jangka pendek, keseimbangan yang dicapai untuk perusahaan dalam persaing pasar monopolistik adalah sama dengan di dalam monopoli di mana kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit dan akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan dalam pasar monopolistik. 1. Analisis dalam keseimbangan jangka pendek yang ditunjukkan dalam gambar di samping. Yang A adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR tercapai. Maka Q dan pada tingkat produksi tingkat harga adalah P segi 4 PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopolistik. Dalam gambar B di grafik samping,
Yang ditunjukkan adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Kerugian akan dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini harga mencapai P. Besarnya kerugian yang diderita digambar oleh kontak PABC. 2. Keseimbangan jangka panjang. Seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistik, tiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Keuntungan tersebut lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar di atas, yang akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut atau akan kerjasama dengan perusahaan. Kelebihan pasar monopolistik: 1. Banyak produsen di pasar yang memberi keuntungan bagi pembeli atau konsumen. 2. Kebebasan keluar masuk untuk produsen mendorong produsen lain untuk selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya. 3. Ada diferensi produk. Diferensi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. 4. Pasar ini umumnya mudah untuk dijangkau oleh konsumen sebab sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini. Pasar yang memberi keuntungan bagi pembeli atau konsumen. 2. Kebebasan keluar masuk untuk produsen mendorong produsen lain untuk selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya. 3. Ada diferensi produk. Diferensi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. 4. Pasar ini umumnya mudah untuk dijangkau oleh konsumen sebab sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini. Contoh soal: diketahui fungsi permintaan perusahaan Herlambang dalam pasar persaing monopolistik adalah P sama dengan 100 min 2Q, sedangkan fungsi biaya adalah TC sama dengan 5 plus 2Q. Dalam hal ini P sama dengan tingkat harga, Q sama dengan tingkat output, dan TC sama dengan biaya total. Tentukan kombinasi harga dan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hitunglah laba yang diperoleh perusahaan. Penyelesaian: TR sama dengan 100 min 2Q, TR sama dengan PQ, TR sama dengan 11 min 2Q kuadrat 2, MR sama dengan 100 min 44Q, MC sama dengan 2. Persyaratan tercapainya laba maksimum adalah MR sama dengan MC. 100 min 4Q sama dengan 2, 4Q sama dengan 98, Q sama dengan 24,5, P sama dengan 100 min 2 kali 24,5, P sama dengan 51. X sama dengan PQ min TC sama dengan 51 kali 24,5 min 5 tambah 2 kali 24,5 sama dengan 1195. Kesimpulan: pasar monopolistik adalah jenis pasar di mana banyak produsen menawarkan produk yang baru atau yang berbeda tapi serupa. Berikut adalah kesimpulan analisis karakteristik pasar monopolistik. A. Banyak penjual dan pembeli. B. Diferensi produk. C. Kontrol terbatas atas harga. D. Iklan dan promosi. E. Kebebasan masuk dan pola masuk pasar. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.